aplikasi prediksi barang yang akan datang, ya. Berikut biaya beban, ya. Biaya beban apa? Biaya transport sama biaya penyimpanan. Ongkir itu termasuk biaya transaksi sama biaya simpan. Betul. Jangan sampai belinya kebanyakan, akhirnya beban di sewa tempat, betul. Sama biaya transport, ya, nanti sekali banyak. Atau kebanyakan dikit-dikit juga misalkan, emang nggak ada biaya sewa gudang, tetapi mahal di ongkir, betul ya Mbak ya? Jadi di sistem EOQ ini dia ngitungnya per tahun, selama setahun hitungannya ya. Sorry, per transaksi ya, kalau ini per transaksi masalah ya. Sekali transaksinya ongkirnya berapa kan gitu ya ibaratnya ya. Kira-kira rata-ratanya lah gitu. Oke, contohnya seperti ini. Ini kalau kita deketin apa nih Mbak? Ini memprediksi berapa bulan yang akan datang. 15 bulan yang akan datang. Lalu ini pemesanan biaya pemesanan. Berarti Tapi sebenarnya nih. Ini itu dari rumusnya. Betul, dari rumusnya dia, betul. Ini biaya pemesanan total ya, saudara. Total tuh Mbak, biaya pemesanan total sama biaya penyimpanan tahunan per unit. Apa Mbak rumus? Rumus AOK apa rumus AOK? Yang diperlukan apa? Biaya pemesanan atau biaya setup. Itu apa? AOK. Yang AOK. Mana AOK? AOK apa AOK? AOK biaya pemesanan atau biaya setup. AOK? Kalau AOK? Ya, EPK apa? EPK. AOK sama EPK ya, salahnya. Oh, ini. Tadi ada di AOK EPK ya. Enggak, tadi mikronya enggak. Salah berarti Ya, oke. Oh, maksudnya enggak bukan dari luar berarti sih. ini Dari EOK apa? EOK AOK ya. Saya ganti dia ya. Bisa coba folder EOQ sama langsung ke kertas gitu. salah nama ya. EPK AOK kan. Ayo. Nah, di sini apa? AOK apa? Iya. EOK ya sama EWQ. APK. EPQ. Iya. Oh, Iya. EPK udah ganti hari ini. Menggunakan metode EOQ dan EPQ. Oh, gitu. Ya, betul. Oh, ini Itu ya, fotonya. EPQ ya. Oke. EOQ, EPQ ya. Lanjut terus kalau EOQ biaya pemesanan per tahun. Kalau EOQ apa rumusnya? Saya lupa. EOQ rumus apa? Itu apa Mbak? Itu Permintaan per S itu simpan. Ini biaya pemesanan nih, permintaan ya. Permintaan pesanan per barang berarti ya. Ini per barang. Kalau ini U per P, U P apa ya? Produksi per periodenya ya. Tuh, udah. Ya, ada itu. Jadi gini Mbak, ulangin. Artinya secara AOQ ya, ini biaya pemesanan. Biaya setup biaya setup di awal, gede berarti dong ini ya. Kalau ini saya gedein, biaya setupnya berapa?
biaya marketing lah ibaratnya ya. Terus ini biaya bukannya itu dari rumusnya. ya dari rumah sampai berapa ya harganya Mbak? Contohnya berapa itu? 3.000. Iya. Terus kalau ininya? Sama sih. Sama. Yang bawah berapa nilainya? 150. Sama. Iya. Oh iya. 3.000 ini angka dari mana dia? 3.000 itu dari sini. Dari Biaya setup, Iya. biaya pemesanan. Oh, biaya pemesanannya ya Mbak ya? Iya. Sekali pesan gitu ceritanya berapa? 3.000. Terus biaya simpannya 150. Iya. Oh gitu. Berarti kalau di ini kan EOQ. Kalau di EPQ berarti ini jadi apa, ini jadi apa gitu ya, berubah gitu ya. Ya, dengan angka yang sama gitu. Jadi D itu masuk ke U, S tetap ke S, dia simpan gitu. Ya, cuman beda rumus. Kalau di sini 3.000, di sini 3.000 juga. U-nya. Kan ini biayanya variabel pemesanan, dia simpan. 150 simpan. Ini biaya setup sama simpan, kan gitu, sama berarti. Angkanya sama, cuman beda rumus. Sudah, kita lihat di sini ya. Dari gambaran ini tadi, ya dia apa Mbak dapat angka perbandingan seperti ini. Kita lihat rumusnya ya. Perambahan itu larinya ke EOQ. Kok bisa seperti itu kan gitu? Kan tadi ada input ya. Input pertama adalah jumlah pemesanan sama biaya penyimpanan sama berapa bulan yang akan datang. Oke, ditangkap. Tadi kita ngetesnya berapa nih? 15. Tadi ini berapa nih? 3 hari. Ini kita berapa nih? 150. Betul. Dari sini langsung masuk ke pengeluaran, Mbak. Hitung dari ini kan select bintang from tabel pengeluaran barang yang tanggal. Jadi ngitung nih. Tanggal awalnya kapan, tanggal akhirnya kapan. Supaya tahu startingnya dari bulan apa sih dia. Ya, dari tahun 2017 kan ada untuk historinya kan. Betul. Nah, dari sini kita dapat tanggal 1, tanggal 2, tanggal awal sama tanggal akhir. Ya. Bayang. Nah, tanggal itu kan polanya gini. 2019 bulan 8 tanggal 23. Kan gitu. Dieksploit, eksploit itu dipotong. Ya, potong. Jadilah ini. Ya, jadilah apa? Tahun itu yang ke 0, betul? Bulan itu yang ke 1. Kita ambil tahun, ambil bulan. Ya, oke. Tahun sama bulan dapat. Jadi bulan awalnya Agustus, tahun awalnya 2019. Ya. Sampai akhirnya tanggal berapa? Nah, transaksinya 2020, bulan 5, tanggal 25, 23, 24 misalnya. Maka di sini apa nih isinya? Tahun isinya 2020. Tahun yang bawah ya. Kan yang ke 0, 0, 1, 2. Ini berarti ya berapa nih? Tahun 2020, bulannya 0. Betul. Selisih itu apa? Tahun sekarang dikurangin tahun 1. Ngitung selisih dikali 12. Kan dijadikan bulan. Misalkan selisihnya 2 tahun, berarti 24 bulan. Betul. Ya, ini saya tambahin 1, kemarin ada bug di sini. Kalau selisih kurang dari 0, karena minus ya, misalkan tahunnya sama, maka selisih ngambil bulan sekarang. Ambil selisih ngambil bulan sekarang. Oke, tahun bulan. Nah, dari sini kita ngambil ini intinya, ngambil apa? Nama-nama bulan. Tahun sampai bulan ini dari Agustus 2019 sampai bulan kemarin Mei 2020 intinya gitu. Besok kita ngambil data-data barang yang ada, Nah, ngambil barang. Nah, sekarang kita baru bicara forecast-nya ya. Forecast itu apa? Forecast peramalannya kita pakai moving average apa? Transaksi sebelumnya ditambah dengan transaksi 2 sebelumnya, betul? Dibagi 2 ambil rata-rata untuk memprediksi bulan ketiga. Ya, untuk prediksi bulan keempat berarti bulan ke-2 sama ketiga dan seterusnya. Itu prediksi stok yang diperlukan.
Betul. Tapi kan kita nggak sampai situ aja. Kita sampai apa? Sampai tahap kalau kita beli ya biayanya berapa? Kalau kena biaya simpan sama biaya pemesanan. Ya. Jadi dia meluas. Tidak hanya memprediksi, tapi juga memprediksi ekonominya. Berapa banyak apa itu namanya tadi? Barang yang dibeli supaya nggak merugi gitu kan dari sisi ekonomi. Gara-gara sewa tempat, gara-gara ongkir gitu ya. Oke. Yang ngitung datanya. Kalau ini apa Mas? Ini komentar kan? Dikomentarin ini. Ini kan dia ngitung data nih. Ini data default awal. Oke, jika dia lebih dari 1, 0, 1, artinya data ketiga nih. Kan dari 0 ke 1. Lebih dari itu data ketiga ya. Data ketiga pakai single moving average. Ya enggak? Kalau data pertama ya masih normal dia. SMA-nya masih data jumlah apa adanya. Ini berarti R aktual ya. Ini harusnya pakai data R SMA ini. Bukan halaman aoki.php Mbak. Harusnya yang dihitung bukan prediksinya, tetapi dia ngambil data aktual. Jadi ini Buka codingnya kayak aoki.php. Kalau misalnya uploadnya, maksudnya Nanti dipindahin ya, belum. Kamu cari gambar-gambar ikon bisa nggak? Button-buttonnya berupa gambar. Upload, back, kembali, ya ikon-ikon gambar, kan? Gambar dong. Nanti dia keganti gambar semua bagus. Aoki.php. Udah. Ini kan Pak, aoki.php betul? Ini betul? Single moving average-nya kok beda Mbak ini Mbak? Pakai yang baru aja Mbak, ini kayaknya pantesan angkanya kok beda jauh ya. Pengen aja ya nanti ya. Itu yang lama. Ini yang masih itu baris 200 Mbak, baris 200. Itu gede-gede banget. Baris 200 Mbak. Benar-benar. Baris ke 200 di atas. Bukan aoki baris 200. Ya betul. Jadi ngambilnya dari aktual, bukan dari prediksi. berarti itu dia ngambilnya dari data Yang iya untuk memprediksi itu ngambil dari aktual, bukan ngambil dari prediksi, Mbak. Simpan, jalanin lagi, Mbak. Ya, dari grafiknya. Mana grafiknya, Mbak? Angkanya gimana, Mbak? Angkanya antara beda jauh. Kalau ini mirip-mirip nih. Masih mau ngikutin. Ya. Lurus banget ya. Forecast ini kan, Mbak. Berarti dia ngambilnya bukan dari atas sini, tapi ngambil dari sini, Mbak. 27 tambah 28 dapat 27,5. 28 tambah 29 dapat ini. Kan gitu. Itu kan bagus, Mbak. Ya kan? Nanti Mbak ngopi dari sini deh ya. 27 tambah 28, betul. Ini. Oke. 28 tambah 27,5. Berapa?
27,5 dari mana tuh? Itu Ini 27,5 tambah 27,75. Oh, dia ngambil dari kanan ya. Harusnya ngambil dari kiri, Mbak. Betul. Nih, 257 dari mana? 262, 252. Bener ini. Oh, beda Mbak itu. Nih. 272 ditambah 315. Betul kan? Kalau ini dia berpola mirip nih, mirip-mirip tuh. Ya. berarti ini Nanti dibenerin aja. Nanti copy dari sini aja. Oke, saya terangin rumusnya dulu ya. Artinya ini dari rumus, kita ngitung datanya, ngambil data dari aktual. Ya. Untuk memprediksi bulan berikutnya. 2 ini dapat bulan berikutnya. 2 ini dapat. Betul. Nah, nanti baru kita ngitung akurasi. Jadi akurasi itu dihitung saat apa? Saat dapat data ramalannya. Ya, bukan di Yoki-nya. Yoki nanti itu untuk membantu kita ngambil keputusan kalau prediksinya sekian beli berapa nih? Beli berapa kali nantinya. Betul. Supaya tidak beban di ongkir maupun biaya semua jalan nggak? Nah, di sini kita lihat akurasinya berapa. Jadi akurasi itu apa? Aktual dikurangin prediksi. Ya, diabsolutkan, dari nilai MSD-nya, dikuadratkan untuk MAP. Betul? Itu udah dapat nih, MAP-nya 0,7. Mendekati 0. Bagus. Ya. Kalau yang ini nggak tahu nih, MAD bagus yang mana yang bagus? MAD. Artinya ini ada kan penjelasannya IOKI, hitungan IOKI-nya 101 prediksi. 257, betul. Terus kata IOKI apa? 101 belinya 3 kali 2,5 kali belinya. Betul. Ini kali ini kan ketemunya ini. Ya. Dengan hitungan rata-rata biaya pemesanannya sekian, biaya simpannya sekian hitungannya. Totalnya dijumlah, ROP-nya sekian. Ya, jadi belinya dia 2,5 semua nih belinya ceritanya. Betul? Ya, gitu. Kita bahas codingnya lagi. Jadi dia tadi ngambil dari mana, Mbak? Dari aktual dikurangi. Ini kan aktual ke 1 kurangin aktual ke 2. Ya kan, ini 2, ini kurangin 3. Ya, dibagi 2 kenapa? Karena ada 2 data tadi kan. Udah nih rumusnya nih, absolut ya. Aktual kurangin forecast ya. Ini rumusnya, AKK itu akurasinya tadi. Setelah kita nilai apa? Hasil akurasinya masing-masing tadi, terus muncul ke grafik. Benar ini retros nih ya. Lebarnya bisa diatur, lebar grafiknya. Terus hitung akurasi mapir, totalnya tadi yang di bawah di total dibagi jumlah data. Kemudian kita hitung MAD, MSD, terus hitung EOKI, ya. Ini detailnya analisis persediaan berbagai yang optimal. Jadi ngitung-ngitung aja ke bawah sesuai rumusnya. Ini kan data single moving average nih. Single moving average untuk prediksi yang akan datang. Kalau kalau prediksi di bawah sini udah bukan dari aktual, tapi ngambil data dari prediksi. Nih. Ini kan udah prediksi oke nih. Tidak prediksi oke. Ya, udah prediksi oke. Dia ngambil dari mana nih? 257 itu ngambil dari 262 tambah 252. berarti jadi Ya, itu dia ngambil 2 ini dulu. 2 ini ya. Ditambah dibagi 2 dapat ini. Terus yang ini dapat mana? 257 ditambah 252. Betul, dibagi 2. Terus yang ketiga dapat dari ini tambah ini bagi 2 gitu, ya. Jadi ini modalnya cukup 2 transaksi terakhir. Jadi dia bisa estafet sendiri. Maka rumusnya nih, kalau dia di posisi 0 saat pertama kali, ya udah dia ngambil dari aktual apa adanya, ya. Tapi kalau dia udah di posisi ke-1, berarti dia ngambil aktualnya 1, ngambil dari single moving average-nya 1. Kan jika dia di sini ngambil dari apa moving average-nya 1, ngambil dari aktualnya 1. Ya. Dan yang terakhir kalau dia di posisi lebih dari 1, udah
udah single moving average semua kan? Ya udah, data kedua kurang 1 dan seterusnya. Ini rumus-rumusnya SQRT itu akar ya, 2 kali ini, kali ini, kali ini, betul? Dan seterusnya, oke. Ini area sum itu jumlah ke bawah. Ya rumah saya kira nggak ada masalah. Pemahaman aja tinggal. Ini variabel data ke 1 kurang yang data ke sebelumnya dibagi 2. Ya udah, SMA sama aja. Apa bedanya yang ini sama yang bawah? Kalau yang atas langsung dapat angka, kalau yang bawah berupa narasi, 2 dikali ini kali ini gitu. Pas kita deketin kan dia ada kali-kaliannya kan. Oke. Yang berubah tadi apa? EOQ sama koneksi VAR. Copy, Mbak. Ya, copy dari sini aja. Ada filenya? Ada flash disk? Ya, kucingnya. Ihsan, ada flash disk nggak? Ihsan. Ikhwan kok Ihsan lagi. Ikhwan. Berarti nanti. Saya kirim ke WA saja ya, Mbak pasti ya. Berarti ini nanti Udah, sini udah. Bentar ya, copy ya. Mbak Putri, berapa nomor HP terakhir? 93. Hah? 93. Nih. 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 Stop dulu ya.